Bab 339. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pada saat episode Calon Paus, Grid mendapat kesempatan besar untuk mempelajari Levi's Spear. Dia berulang kali membongkar dan memasang kembali item yang di peringkat mid dan meningkatkan understanding-nya hingga 100%. Ini adalah penelitian berharga, yang tidak dapat dikonversi menjadi uang. Itu adalah mimpi, yang bahkan tidak bisa diharapkan oleh blacksmith lainnya. Menangislah, Yakult. Grid tidak sulit untuk meningkatkan understanding-nya tentang Iaruk, yang masih dinilai unik. Itu sangat mudah, dibandingkan dengan memahami Levi's Spear. Grid sekarang dapat mengendalikan Iaruk, tanpa menggunakan Blackening. Namun, penggantian nama gagal. Iaruk adalah pedang neraka terbaik. Kamu, jangan mengganti namaku yang mulia, hanya karena kamu sulit mengucapkannya. Iaruk sangat bangga dengan namanya. Dia mengikuti Grid, tapi dia tidak bisa menerima nama baru. Dia tidak tahu apa artinya. Tapi, dia merasakan penolakan naluriah terhadap Yakult. Grid tidak peduli. Pedang akan mematuhi perintahnya, tidak peduli nama apa yang disebutnya. Iaruk telah menggunakan Blood Cry. Semua target dalam radius 30 meter akan kehilangan keseimbangan selama 1,5 detik. Kiting. Blood Cry tidak membedakan antara teman atau musuh. Pasukan utara dan pasukan kerajaan di sekitar Grid, semua mengerang kesakitan dan tersandung. Itu sama untuk Pangeran Ren dan para knight pengiringnya. Membuatku jatuh berlutut. Pangeran Ren adalah pewaris kerajaan Eternal. Sebagai pangeran pertama, dia tidak pernah membungkuk pada siapapun, kecuali raja. Tapi sekarang, Grid menggunakan skill untuk membuatnya berlutut sebentar. Benar-benar mengerikan. Egonya hancur. Tidak. Ketakjuban muncul di wajah Pangeran Ren, saat dia mendongak. Dia melihat sekeliling dan melihat jika para knight dan tentara di kedua sisi, semuanya berlutut bersama. Bahkan, Cakli tampak di ambang kehancuran. Orang yang berdiri di tempat ini. Itu hanya Grid. Itu adalah penampilan yang absurd, di mana dia mengalahkan semua orang. Ini adalah kekuatan legenda. Dia benar-benar musuh yang menakutkan. Jika memungkinkan, dia tidak pernah ingin melawan Grid. Namun, dia adalah gunung yang harus diatasi, jika Ren ingin menjadi raja. Sementara Pangeran Ren menggigil, Grid bingung. Apa, kamu menanggungnya? Blood Cry mengkonsumsi banyak mana, dan memiliki waktu cooldown yang lama. Itu juga berbahaya, karena tidak membedakan antara musuh. Itu cara yang bagus untuk mengerahkan kekuatannya. Tapi, Cakli relatif stabil. Dia memiliki perlawanan yang sebanding dengan monster boss. Aku tidak akan jatuh dari sesuatu yang seperti ini. Cakli menunjukkan kekuatan mental yang ekstrim, ketika dia mengalahkan Blood Cry dan bertahan melawan serangan Grid. Lalu, dia melawan. Itu adalah lintasan sederhana. Berkat Iaruk, Grid mampu merespons tanpa banyak kesulitan. Caeng. Cakli dan Iaruk bertabrakan dengan cara yang mengesankan, dan debu berterbangan di semua tempat. Itu adalah serangan bodoh. Grid dan Cakli bertukar serangan melalui debu. Berbeda dengan Cakli, Grid tidak terlihat sangat bagus. Dia bingung, karena lawannya jauh lebih kuat dari yang ia duga. Orang apa ini? Dia memiliki status magic resistance tinggi dan ilmu pedangnya aneh. Tekniknya tampak sederhana, tapi kuat. Ini pertama kalinya. Lingkungan Grid dipenuhi dengan para jenius. Kecuali untuk Grid, bahkan Jade dapat dianggap jenius di bidang tertentu. Secara khusus, ada jenius pedang, Piaro dan Ibelin. Apa kesamaan mereka? Mereka adalah penguasa anomali. Mereka menggunakan ilmu pedang yang tidak konvensional, untuk membingungkan dan membanjiri lawan mereka. Lalu, bagaimana dengan Cakli? Dia tidak menunjukkan celah, karena dia setia dengan dasar-dasar dan menolak variabel yang dikecualikan. Gaya ilmu pedang ini buruk bagi Grid, yang masih kurang. Semua teknik Grid diblokir. Caeng. Hei, ini. Semakin banyak Grid bersaing dengan gaya pedang, semakin dia memahami kekuatan Cakli. Grid memiliki keunggulan dalam kecepatan, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Aku ingin melihat status window-nya. Dia ingin bertukar ke Grid Lord's Sword dan melihat informasi Cakli. Cakli mungkin adalah NPC bernama. Tapi, dia tidak mampu melakukannya. Jijiong. Pedang yang sangat jujur, tapi cepat dan kuat. Itu memberi tekanan pada Grid. Grid terpaksa fokus pada pertahanan. Baik, kamu baik-baik saja, Sir Cakli. Pangeran Ren bersorak, setelah berdiri. Dia mendapatkan kepercayaan diri, setelah melihat Cakli mengalahkan Grid. Grid, ini adalah hasil dari kesombongan dan pembenaran dirimu. Bagaimana dia bisa menghadapi 5.000 tentara sendirian? Tentara kerajaan dibantu oleh kebodohan Grid. Pangeran Ren yakin, jika dia akan memenangkan perang ini. Bunuh dia, bunuh Grid dan langsung ke Raiden. Petik 2. Pangeran Ren berteriak, sementara bunyi-bunyi mengutuk di kejauhan. Sialan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Protagonis video bunyi-bunyi awalnya Huren. Namun, Huren didominasi secara instan oleh seorang petani. Kemudian, dia mencoba mengubah karakter utama menjadi Grid, tapi Grid kalah dari Cakli. Bunyi-bunyi tidak menginginkan hasil ini. Dia ingin Grid mengalahkan musuh yang kuat.
Namun, situasi saat ini terlihat tidak berdaya. Buni-Buni merasa marah, ketika sebuah suara memasuki telinganya. Mayoritas tentara utara tampaknya masih hidup. Kami membuat waktu yang bagus. Petik 2 tanda seru petik 2. Buni-Buni adalah assassin bayaran kedua. Seseorang bisa dekat dengannya tanpa dia sadari. Mereka hanya bisa menjadi top ranker. Dengan kata lain, pemilik suara di sebelah Buni-Buni tidak biasa. Kamu. Buni-Buni berbalik dan terkejut. Itu adalah ahli kecantikan, Lowell berambut perak. 1 dari 10 rookies yang bermain untuk tim AS di kompetisi nasional, dan seseorang yang sekarang menjadi salah satu asisten grid. Mata Buni-Buni bersinar, saat bertemu selebriti dan Lowell menyeringai. Sangat menarik melihat Buni-Buni, yang hanya pernah aku lihat di TV sebelumnya. Apakah kamu siaran langsung? Itu tidak mungkin. Aku perlu menyelesaikan masalah hak gambar. Jadi, aku merekam. Ah, melegakan jika kamu tidak bodoh. Silakan hubungi aku, sebelum memulai siaran. Kita harus bicara tentang distribusi pendapatan. Ya, aku akan mengingatnya. Profil Lowell menyatakan, jika dia berusia 20 tahun. Buni-Buni 7 tahun lebih tua. Tapi, dia tidak bisa merasa nyaman di sekitar Lowell. Satu-satunya hal yang penting dalam masyarakat adalah kekuasaan dan kekayaan. Lowell, para prajurit sudah siap. Seorang pria pirang muncul di belakang Lowell. Dia adalah seorang NPC bernama Asmopel. Ada 1000 tentara berkumpul di belakangnya dengan disiplin militer yang luar biasa. Setiap prajurit memiliki niat membunuh di mata mereka, dan mereka tertib. Dibandingkan dengan mereka, tentara kerajaan yang dianggap terbaik di kerajaan Eternal, seperti anak kecil. Apa ini? Buni-Buni mengagumi itu. Dia tidak pernah membayangkan, jika Grid bisa melatih pasukan ke tingkat ini. Grid bahkan hebat dalam memelihara pasukan. Semakin banyak yang ia temukan, semakin besar Grid itu. Tapi apa ini? Mengapa dia hampir mati sendirian di wilayah musuh? Buni-Buni mengarahkan pandangannya kembali ke medan perang. Grid masih berduel dengan Cakeli. Dia tidak memiliki luka, tapi itu sama untuk Cakeli. Cakeli mengalahkan Grid dengan ilmu pedang, sementara Grid menebus kekurangannya dengan kecepatan. Masalahnya adalah ada 5.000 tentara di belakang Cakeli. Saat 5.000 tentara itu bergerak, keseimbangan akan runtuh dan Grid akan mati. Buni-Buni merasa gugup dan bertanya. Lowell, tidakkah kamu harus membantu Grid? Lowell santai. Ketika dia menyaksikan pertempuran Grid dan Cakeli menembus debu, dia membuat komentar yang bermakna. Kamu tidak tahu kemampuan Grid. Pertama, kekuatan Grid bukanlah ilmu pedang. Aku tidak tahu, mengapa dia bermain-main dengan ilmu pedang dengan orang itu. Tapi, aku tidak perlu khawatir. Knight Cakeli, dia mungkin kuat. Tapi, dia tidak sebanding dengan orang-orang yang dihadapi Grid sejauh ini. Benarkan, Sir Asmopel. Kemampuan lawan masih kurang. Bermain-main, Grid Swordsman kurang. Buni-Buni meragukan telinganya. Dia berpikir, jika Lowell dan Asmopel berbicara dengan tidak masuk akal. Pada saat itu, kuaek. Jeritan mengerikan melesat ke langit. Itu pasti Grid. Buni-Buni ketakutan dan memperbesar arah. Ini tidak mungkin. Buni-Buni kehilangan kata-kata. Grid Swordsman Cakeli yang telah mendominasi sepanjang waktu, sekarang berdarah dari dada. Sekarang, Lowell menginstruksikan Asmopel, yang berteriak ke arah para prajurit. Arahkan busurmu. Tentara Raidan bergerak dengan cara yang ramping. Mereka dengan cepat menstabilkan kaki mereka di pasir, mengambil busur, dan menarik tali busur. Apa yang mereka pikirkan? Buni-Buni bertanya-tanya. Jarak dari sini ke Grid adalah sekitar 300 meter. Itu terlalu jauh untuk mencapai sasaran. Bahkan jika ada tembakan keberuntungan, jelas jika orang itu tidak akan menderita dampak besar, karena kekuatannya akan sangat berkurang. Namun, tentara Raidan memiliki rahasia tersembunyi. Itu adalah kekuatan item. Tentara Raidan dilengkapi dengan barang-barang yang diproduksi oleh Han. Kekuatan dan akurasinya benar-benar berbeda dari busur biasa. Bagaimana jika kekuatan Master Qigong Lowell ditambahkan? Wind Dragon Cry. Angin barat mulai menyapu gurun. Api. Papat. 1000 panah secara bersamaan ditembak. Di medan perang, pasukan kerajaan yang menyaksikan Grid, terpaksa menerima baptisan panah api yang mengalir. Wow. Buni-Buni gemetaran. Itu adalah pertama kalinya, dia melihat pemandangan 1000 tentara terbungkus tiang cahaya, melambangkan mereka naik pada saat yang sama.